Selamat pagi, shalom. Damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kita. Dan kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan sebelumnya kita juga mau berterima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Kita kasih tepuk tangan juga buat mereka. Thank you guys, puji nama Tuhan. Dan kita juga mau berterima kasih buat tim yang ada di belakang, tim operator. Haleluya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Dan saudara, kalau boleh kita semua bisa saling memberkati, boleh keluar dari kursinya, kita boleh beri salam sama kanan kiri kita, apa kabarnya, shalom. Karena salah satu value daripada Zion Church adalah family. Kita rindu agar satu dengan yang lainnya kita bisa berinteraksi, kita bisa berkenalan, kita bisa melepaskan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Wajah saudara membawa berkat bagi orang di sekitar saudara. Kasih tepuk tangan lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita sudah ada di bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Puji Tuhan, kita sekarang sudah ada di bulan yang ke-6 dari tahun 2024. Saya percaya di bulan Juni ini ada banyak harapan, ada banyak rinduan, ada banyak berkat yang Tuhan mau nyatakan bagi kehidupan Anda. Apapun yang menjadi doa Anda di bulan Juni ini, percaya dengan iman, doa Anda pasti digenapi. Karena Tuhan adalah bukan Tuhan yang berpangku tangan, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang memelihara setiap ciptaannya. Dan tema kita di bulan Juni ini berbicara mengenai live loud. Ya, live loud, artinya hidup yang bersuara. Seringkali saya jumpai dalam kehidupan ini saudara, orang pintar berbicara, pintar menyampaikan sesuatu, tetapi dalam actionnya seringkali nol. Nah, Tuhan mau mengajarkan bagi setiap kita bahwa ini penting, ini yang perlu saya ingatkan. Buat apa kita bisa punya karunia menafsirkan mimpi, ya kan? Kasih tahu orang mimpinya apa ditafsirkan, atau dia punya karunia penglihatan segala sesuatunya, tetapi dia nggak setia dengan pasangannya, atau dia nggak setia dengan pernikahannya. Buat apa seseorang memiliki berbagai karunia, berbahasa roh, dan karunia-karunia yang lain, tetapi hatinya pahit. Dia punya kebencian, dia selalu menjatuhkan dan menyerang orang dan lain sebagainya. Saya tidak alergi dengan karunia, saya dukung Anda berkarunia, karena karunia adalah untuk melengkapi kita di dalam pelayanan. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah dalam kehidupan kita seharusnya kehidupan dan perbuatan kita dapat didengar oleh orang-orang di sekitar kita dengan keras. Apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Pada waktu Anda berangkat antar anak saudara ke sekolah, apa yang membedakan Anda dengan orang tua lainnya? Pada waktu Anda pergi ke kantor, apa yang membedakan Anda dengan karyawan-karyawan yang lainnya? Pada waktu Anda membangun bisnis Anda, apa yang membedakan Anda dengan para pebisnis yang lain? Pada waktu Anda kumpul dengan teman-teman relasi, kolega, ataupun teman-teman komunitas Anda, apa yang membedakan Anda dari orang-orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus? Yang membedakan adalah sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Kalau engkau seorang karyawan, yang membedakan engkau dari karyawan yang tidak percaya Tuhan adalah engkau kalau ke kantor bisa before time, tidak terlambat. Engkau tidak mengambil yang bukan milikmu, engkau tidak korupsi. Itu membedakan engkau daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Engkau sebagai seorang pria yang kalau ketemu dengan teman-teman yang lain, engkau tidak tergoda dengan wanita lain karena engkau sudah punya pendamping, engkau sudah punya pasangan yang telah ditetapkan di hadapan Tuhan. Jadi setiap saudara akan menjadi kelihatan berbeda. Kenapa? Karena karakter saudara, karena Kristus kelihatan dan bersuara keras di dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya saya berdoa buat saudara bahwa melalui tema ini kita menjadi orang-orang yang bukan hanya tahu Alkitab, bersuara Alkitab, ya kan? Bukan hanya kelihatan kalung salibnya atau kalau kaget darah Yesus. Atau kalau sebentar-sebentar kalau saudara ngomongnya haleluya. Karena saya jumpai ada orang yang kalau ngomong haleluya, haleluya, sampai orang kalau ketemu dia, lu kenal itu enggak? Siapa? Ibu haleluya, gitu saudara. Jangan sampai kita mendapat predikat Kristen tapi dalam activity, dalam tindakan kita ya beti atau beda-beda tipis dengan orang-orang yang enggak percaya Tuhan. Doa saya adalah setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, kehidupannya bersuara dan bisa didengar oleh orang lain. Dan judul hari ini yang saya bawakan yaitu berbicara mengenai your life value. Nilai hidup Anda.
Sesungguhnya kehidupan ini ditentukan oleh nilai apa yang saudara taruh di dalam diri saudara. Dan tanpa sadar kita sering kali menaruh nilai kita berdasarkan apa yang dunia katakan. Apa yang dunia tetapkan, kita mulai menaruh nilai itu pada diri kita. Sesungguhnya kita mau belajar dengan benar, apa nilai kita? Nah, nilai kita hanya dapat kita jumpai pada waktu kita memiliki respon yang benar pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk bisa melihat pada tahun kira-kira 742 sebelum Masehi, yaitu seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya dibawa Tuhan ke sorga, melihat Tuhan di tahta kemuliaannya. Pada waktu dia melihat tahta Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesaya ini menjadi pelajaran penting. Yesaya melihat ada malaikat yang terbang di depan tahta kemuliaan Tuhan. Malaikat ini disebut dengan serafim. Malaikat itu besar, nggak setinggi kita, nggak sebesar kita, lebih besar lagi saudara. Malaikat ini memiliki 6 sayap. 2 sayap buat terbang, 2 sayap untuk menutup matanya, 2 sayap lagi untuk menutup kakinya. Untuk menutup bagian tubuhnya gitu saudara, kakinya. Jadi dia terbang sambil bersuara, menyebutkan kudus, kudus, kudus di depan tahta Tuhan. Nah Yesaya menulis di dalam Yesaya pada pasal 6 pada ayat yang ketiga dikatakan begini, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Saudara pernah dengar lagu ini enggak? Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Oke, itu kita yang nyanyiin. Tapi di surga, serafim ini tidak sedang bernyanyi di hadapan Tuhan. Lantas Tuhan duduk di tahtanya sambil senang dengar suara malaikat. Bukan. Itu tidak dilakukan seperti itu. Yang senang dengar orang nyanyi itu kita. Kita undang orang nyanyi, kita duduk di kafe, kita dengerin santai, itu kita. Tuhan tidak demikian. Tetapi kenapa Yesaya menuliskan para serafim ini mengatakan kata-kata kudus sampai 3 kali? Sebenarnya saudara yang dikasihi Tuhan, penulisan Yesaya tentang tulisan kudus sampai diulang ketiga kalinya adalah sebuah penekanan khusus. Kalau sampai Alkitab Anda jumpai ada sebuah kata diulang lebih dari 1 kali, bahkan 2 kali, sampai 3 kali, itu berarti ada penekanan khusus. Maksudnya pada waktu Yesaya mendengar serafim berseru kudus, sebenarnya serafim cuma bilang kudus. Tapi di tulisan Yesaya ditambahin, bukan maksudnya Yesaya buat main-main, bukan. Tapi pada waktu serafim berseru kudus, kudusnya itu berbeda saudara. Pengakuan kudus tahtanya Tuhan itu berbeda. Nah, untuk menggambarkan bahwa penekanan yang sangat-sangat luar biasa ditulislah oleh Yesaya lebih dari 2 kali. Jadi kudusnya Tuhan itu pada waktu para malaikat berhadapan dengan tahta kemuliaan Tuhan itu sangat-sangat mendahsyatkan sampai harus diulang tulisannya. Itu mirip dengan perkataan Yesus dalam Matius 7 pada ayatnya yang ke-21. Lihat ayat ini berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Oke, sebenarnya Tuhan menulis 1 kali perkataan Yesus, tapi Matius menilai bahwa penekanan kata Tuhan oleh Yesus itu menjadi sebuah notis yang harus dipahami, yang harus diingat oleh orang. Makanya Matius menulis, kalau saudara ada di posisi Matius, kalau saudara ada di zaman itu, mungkin saudara akan berkata, Tuhan kasih notis nih, kata-kata Tuhan itu kenapa harus diulang 2 kali oleh Matius. Walaupun Yesus berkata, menyebutnya cuma 1 kali. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris, itu ditulisnya dengan huruf tebal dan miring. Untuk menyampaikan suatu penekanan. Makanya saya kalau nulis saya punya firman Tuhan, saya selalu kalau nulis ayat itu gak pernah saya justified, gak pernah rata kiri, rata kanan. Di dalam Word itu saya tulis rata kiri kalau ayat. Kalau tulisan saya rata kiri, rata kanan. Terus setiap ayat saya kasih miring. Karena apa? Karena penting. Saya kalau nulis seperti itu agar ketika mata melihat jelas ini ayat, ini tulisan saya beda. Nah, saya buat seperti itu dalam penulisan. Saya tahu dari siapa pada waktu saya bikin materi, bikin skripsi.
sama bikin tesis. Dosen pembimbing saya menekankan cara nulisnya harus seperti itu. Makanya saya sampai hari ini setiap kali nulis, pasti kalau nulis ayat saya selalu rata kiri. Nggak pernah justified, selalu rata kiri. Tujuan agar mata saya notice setiap kali membaca tulisan tahu itu ayat. Nah saudara, di sini jelas bahwa ketika Yesaya berjumpa dengan tahta kemuliaan Tuhan, responnya dia berubah. Responnya dia berbeda. Kenapa? Karena ketika dia melihat tahta kemuliaan, dia langsung mendadak melihat betapa dia menjadi orang yang sebenarnya gak punya kemampuan apa-apa. Coba kita lihat dulu di dalam Yesaya 6. Kata-kata Yesaya pada waktu ketemu dengan tahta kemuliaan Tuhan di surga, dia langsung bilang begini, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Saya suka dengar kesaksian orang katanya diundang ke sorga, ketemu Tuhan. Tapi kok beda ya sama responnya Yesaya ya. Ada orang ketemu Tuhan kayaknya seneng dalam artian kayaknya bisa ngobrol dan lain sebagainya. Tapi Yesaya ketemu Tuhan, ngeliat Tuhan, dia langsung menundukkan dirinya dan dia langsung berkata celakalah saya. Beda sekali, Yesaya ini seorang nabi yang besar, nabi hebat. Nabi yang kalau khotbah orang ketakutan. Saya kasih contoh ya, ayat selanjutnya. Yesaya pada pasal yang kelima, lihat deh. Pada waktu dia berkhotbah, dia bilang begini sama orang. Celakalah kalian yang menyebut kejahatan itu baik. Kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Mengubah pahit menjadi manis, manis menjadi pahit. Celakalah kalian yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ayat 22 sama. Celakalah kalian yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Waduh, ini bartender kena nih. Oleh ayat ini nih. Siapa yang tukang campur minuman kena juga nih. Karena ayat ini bilang, celakalah mereka yang menjadi jago minum. Tapi kita perlu tafsir ulang lagi ya. Tapi artinya saudara, Yesaya keras buat orang-orang ini. Tapi pada waktu dia ketemu Tuhan, balik lagi Yesaya 6-nya. Dia tidak lagi berkata, celakalah kalian. Tapi dia langsung melihat pada diri dia, celakalah saya. Yesaya menyadari gini, ternyata sehebat-hebatnya saya ketemu Tuhan, saya bukan apa-apa. Berapa banyak orang Kristen saya jumpai, mereka pikir mereka hebat. Banyak orang Kristen berkata, saya udah tahu firman Pak, makanya saya gak usah ke gereja dulu deh, saya online aja. Karena saya udah tahu Alkitab Pak, jadi saya gak perlu harus ada di gereja, gak apa-apa kan, Tuhan ngerti gitu. Seolah-olah gini, ya saya sudah ngerti firman. Banyak orang Kristen berpikir dia sudah tahu tentang kekristenan hanya gara-gara sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya jumpai ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri baca Alkitab udah lebih dari 12 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Lantas dia berketetapan atau mengambil kesimpulan Alkitab ini salah. Jadi dia tulis ulang lagi dengan tata caranya, dengan isi kepalanya dia sendiri. Nah gila kan saudara? Ada orang pikir dia lebih tahu daripada Tuhan dengan segala macam kepintarannya dia. Ada orang Kristen berpikir karena telah melayani Tuhan sekian puluh tahun, maka dia berpikir dia sudah tahu segalanya. Hanya karena dia sudah banyak mengikuti seminar-seminar kekristenan atau kenal hamba-hamba Tuhan, lantas dia pikir dia sudah tahu segalanya. Nabi Yesaya ketika dia jumpa dengan kemuliaan Tuhan, lantas apa yang terjadi saudara? Dia mengalami yang namanya ketakutan kudus. Oke, nanti saya akan jelaskan area ini di khotbah-khotbah yang lain. Saya tidak fokus ketakutan kudus. Bedakan ketakutan akan kecelakaan, takut sama orang jahat, ya, takut sama teroris. Takutan kudus itu beda saudara. Kalau saudara ngelihat teroris, pertanyaan saya sederhana. Kira-kira saudara mau mendekat atau menjauh? Halo? Kalau saudara ketemu dengan orang yang mencurigakan, saudara takut gitu. Kira-kira saudara mendekat ke dia atau menjauh? Itu ketakutan kita, takutan dunia. Tapi ketakutan kudus, dengar baik, itu membuat kita mau mendekat sama Tuhan. Ketakutan kudus itu malahan membuat kita bersuka cita. Ketakutan kudus itu membuat kita semakin bergairah dengan Tuhan. Oke.
Pada waktu pencurahan Roh Kudus terjadi di loteng Yerusalem, orang-orang yang ada di Yerusalem pagi itu bilang mereka mabuk anggur. Kenapa mereka dianggap mabuk? Karena orang-orang yang kerasukan atau orang-orang yang kepenuhan roh ini, mereka semuanya disebut seperti orang mabuk. Tahu orang mabuk? Kalau orang mabuk itu gimana? Ngobrolnya? Ketawa, cengangas-cengenges, betul gak? Ya kan suaranya gede dan semuanya apa? Ngomongnya serampangan istilahnya gitu ya. Dalam artian ketawanya banyak gitu. Berarti pada waktu orang-orang ini, murid-murid rasul-rasul dilawat Roh Kudus, mereka semuanya gembiranya luar biasa. Mereka penuh dengan roh, mereka memiliki ketakutan kudus, tetapi mereka bukan menjadi orang yang menyembunyikan diri, tapi mereka menjadi orang yang bergembira. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, saya percaya ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, dia nggak ngeri lantas menyembunyikan diri. Tidak. Tapi Yesaya berkata, celaka saya, siapa saya? Dan dia begitu haus ingin lagi dapat lagi dari Tuhan, ingin dapat pengetahuan lebih banyak lagi. Dia menjadi begitu rindunya ingin mendekat dengan Tuhan. Saya kasih contoh, beberapa contoh-contoh orang-orang ini yang begitu berjumpa dengan Tuhan. Contohnya adalah Ayub. Ayub itu saudara dapat predikat dari Tuhan. Ayub adalah seorang yang takut Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dan orang yang disebut murah hati dan lain sebagainya. Predikat pujiannya begitu luar biasa. Kalau saudara dipuji sama orang atau sama atasan saudara, kira-kira saudara bangga nggak? Bangga luar biasa. Ketika saudara diangkat-angkat oleh pimpinan saudara, saudara merasa bahwa saudara sudah tahu segalanya, saudara menjadi hebat di antara orang-orang semuanya. Ayub begitu berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi pada pasalnya yang ke-42, Ayub 42, ayatnya yang kelima, dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat, memandang Tuhan. Setelah dia memandang Tuhan, ayat yang ke-6 berkata, oleh sebab itu aku cabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Begitu dia ketemu Tuhan langsung, dia gak berkata dia hebat. Padahal sudah dipuji Tuhan luar biasa. Orang terkaya di zamannya. Tapi Ayub berlutut dan mengakui kebesaran Tuhan. Dia merasa tidak punya apa-apa. Bagaimana dengan Yehezkiel? Seorang nabi yang hebat dipakai Tuhan dengan penglihatan yang luar biasa. Begitu dia ketemu Tuhan, lihat sikapnya. Tatkala aku melihatnya, saya langsung yang kuningin. Tatkala aku ketemu Tuhan, tatkala aku melihat kemuliaan Tuhan, aku menyembah, aku bersujud, ku dengar suara dia yang berfirman. Orang ini nggak kabur, tapi orang ini tidak merasa bahwa hebat, tapi nabi ini merasa bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Kita lihat lagi dengan Abraham. Abraham bapa segala bangsa, orang besar. Tetapi dia begitu ketemu Tuhan, lalu sujudlah Abraham. Dan Allah berfirman kepadanya, orang yang hebat, setiap kali orang ketemu dengan Tuhan, dia sujud menyembah. Lalu Musa, pemimpin yang membelah lautan yang tadi lagunya kita nyanyikan. Dalam Ibrani 12 ayat 21 berkata, dan sangat mengerikan pemandangan itu pada waktu Musa ketemu dengan Tuhan. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Kata sangat ketakutan ini bukan seperti yang tadi saya kasih tahu. Ini ketakutan kudus yang membuat Musa semakin datang sama Tuhan. Lalu bagaimana dengan Rasul Yohanes? Pada waktu di Pulau Patmos dalam Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Jadi saudara bisa melihat. Orang-orang yang berjumpa dengan lawatan Tuhan, pastinya mereka akan terus mendekat dan mereka akan memuliakan Tuhan. Saya berdoa, tim Praise and Worship, ketika kalian memimpin pujian penyembahan, saya berdoa, jemaat Tuhan semuanya mengalami lawatan Tuhan. Mereka bukan melihat kalian, tapi mereka melihat Tuhan hadir di sini. Amin. Itu sebabnya kita bukan mengejar sebagus-bagusnya konser, no. Tapi kita mengejar hadirat Tuhan. Karena saudara kalau engkau ketemu hadirat Tuhan, saudara akan haus, akan terus berusaha mencari dia. Ada seorang teolog yang bernama Thomas Aquinas, tulisan-tulisannya luar biasa. Dia dari tahun 1266 sampai 1273. Dia seorang pakar teologi. Dia punya tulisan judulnya Summa Theologia. Itu tulisannya hebat.
Teman-temannya minta terus dia menulis. Suatu hari dia ketemu Tuhan. Suatu hari berjumpa dengan Tuhan, berhenti nulis. Kenapa berhenti nulis? Teman-temannya bilang, ayo tulis terus, dia berhenti nulis. Dia bilang apa? Tulisan saya yang kamu bilang pintar, itu seperti jerami, gak ada isinya. Gitu sama dia. Ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia bilang tulisan dia gak ada apa-apanya. Apa yang dia ajarin gak ada apa-apanya. Makanya dia berkata bahwa Tuhan itu yang hebat. Tuhan itu yang luar biasa. Makanya pada satu titik dalam sejarah Israel, Tuhan berusaha membuat umatnya mengalami Tuhan yang lebih lagi. Itu sebabnya saya katakan sama saudara, Yesaya menulis dalam tulisannya, siapa yang dapat ngajarin Tuhan? Siapa yang dapat ngatur roh Tuhan? Tapi kita seringkali kalau berdoa, Tuhan, kenapa dia lebih diberkati? Saya harus yang lebih diberkati. Oh Tuhan, turunkan dia, naikkan saya. Hebat ya? Bahkan orang Kristen bisa berdoa apa? Mari kita klaim Tuhan. Emang lu bayar asuransi? Iya kan? Kita seringkali doanya seperti itu. Padahal saudara harus paham. Siapa yang bisa ngajarin Tuhan? Siapa yang bisa menjadi penasihat Tuhan? Makanya Yesaya 40 ayat 25 berkata, dengan siapa kamu dapat membandingkan aku? Anak-anak Tuhan. Kalau engkau berhadapan dengan tantangan pergumulan masalah. Seringkali kita berpikir, kayaknya Tuhan saya jauh. Kok yang lain kayaknya diberkati. Kok kepercayaan lain kayaknya gampang-gampang aja. Saudara saya kasih tahu ya, jangan pernah samakan Tuhanmu dengan yang lain. Tuhanmu Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Para nabi, orang-orang besar, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami ketakutan kudus, mereka mengalami kegentaran. Mereka mengalami yang namanya sujud menyembah dalam kemuliaan Tuhan. Nah seringkali rasa cinta kita sama Tuhan terhambat. Kenapa demikian? Karena kita rentan dan mudah terseret ke dalam sistem dunia. Dalam keinginan, keuntungan, dan kebanggaan akan pencapaian manusia. Kita seringkali mencocok-cocokkan diri kita dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Dalam cara yang sama kita dibombardir oleh pujian terhadap apa? Orang-orang yang berbakat. Sehingga banyak orang Kristen yang melihat, wah hebat loh saya pengen seperti dia. Siapa? Saudara pengen seperti pemain sepak bola, Messi. Wah, saya pengen seperti Messi. Saya pengen seperti Ronaldo. Ya kan? Atau saudara pengen maunya seperti siapa? Saya pengen seperti LeBron, pemain basket. Atau saudara pengen seperti pemain musik terkenal. Saya pengen jadi pianis, ranger seperti David Foster. Wah. Atau saudara pengen menjadi seperti artis-artis Hollywood. Ya kan? Britney Spears. Atau pengen menjadi penyanyi-penyanyi yang terkenal. Yang lainnya lagi. Seperti BTS. Atau mungkin seperti Blackpink. Kita pengen menjadi sama seperti mereka. Atau pengen menjadi seperti para pakar-pakar guru-guru bisnis. Saya pengen seperti orang yang pakar guru bisnis itu. Saya pengen seperti dia. Atau mungkin saudara ngefans sama pendeta tertentu. Saya pengen seperti pendeta itu. Saya cuma mau kasih tahu, semua itu adalah manusia biasa. Halo? Saudara harus yang paham, Anda dipanggil Tuhan, Anda didesain bukan untuk segambar dengan orang, tapi itu segambar dengan Tuhan. Pengejaran kita bukan seperti orang itu, bukan seperti orang itu dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara kita nonton di TV, gara-gara kita ngikutin media sosial dan lain sebagainya. Kita berpikir realitasnya harusnya ngikutin itu. Dan akhirnya kita tergeser fokus kita dari pengejaran gambaran Tuhan kepada pengejaran yang bukan Tuhan. Coba saudara diem dulu sedikit. Coba saudara renungkan tentang Tuhan, lihat ke dalam pandang kebesaran Tuhan. Nanti saudara akan merasakan, saudara diperkaya sama Tuhan, dikuatkan Tuhan, Anda bebas dari segala tekanan, Anda tidak akan gelisah lagi. Kenapa? Karena target pengejaran kita bukan orang-orang di dunia ini, target pengejaran kita Kristus. Saya jadi pendeta, saya punya fans, wah saya pengen jadi seperti pendeta itu ngajarnya, kalau berdiri khotbahnya seperti dia. Tapi pada akhirnya saya stres sendiri saudara, kenapa tahu enggak? Karena saya gelisah, gimana cara ngejarnya, gimana cara samanya dan lain sebagainya, saya kecapean. Saya berhenti, saya melihat kepada Tuhan dan saya jadi seperti yang Tuhan mau. 2 Korintus pada pasal 3 ayat 18 berkata begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi sama-sama dengan saya katakan serupa dengan siapa? Serupa dengan artis tertentu. Serupa dengan pebisnis tertentu. Serupa dengan pendeta tertentu. No, serupa dengan siapa? Gambarnya Tuhan. Kita mengejar dia. Gambarnya Tuhan yang kita kejar. Pertanyaannya adalah gambar citra siapakah yang Anda cita-citakan? Gambar citra siapakah yang Anda ingin jadi serupa? Apakah para pesohor yang pernah ada di zaman ini? Ataukah Tuhan yang menciptakan alam semesta? Pilihlah dengan bijak. Nah, menurut Tuhan Yesus berkata, dia sangat menyayangi Anda. Saudara percaya Tuhan sangat menyayangi Anda? Siapa yang percaya Tuhan sayang sama dia? Oke, belum semuanya. Siapa yang percaya Tuhan sayang sama dia? Oke, good. Kalau saudara paham Tuhan sayang sama saudara, gambarannya apa? Mungkin saudara lihat pasangan Anda sayang sama Anda. Orang tua Anda sayang sama Anda. Teman-teman Anda sayang sama Anda. Oke, tapi saya kasih gambaran ini, Anda akan tahu bahwa Tuhan Anda jauh lebih daripada yang saya sebutkan tadi. Sains memperkirakan begini saudara. Di rambut kita, di kulit kepala kita, itu diperkirakan manusia memiliki rata-rata ada 100.000 rambut. Sorry, yang sudah mulai rontok. Ya, tapi yang saya mau katakan sama saudara, kira-kira ada 100.000 helai rambut di kulit kepala kita. Kalau di ruangan ini kira-kira ada 10.000 orang. Lalu saya challenge Anda, tolong cari orang yang rambutnya ada 99.000 rambut. Anda mulai cari dari 10.000 orang. Anda mulai melihat yang rambut yang gondrong siapa nih. Mungkin ada yang rambutnya brekele gitu. Ah ini dia nih. Anda menebak, mungkin Anda benar. Orang itu jumlah rambutnya ada 99.000. Tetapi Anda akan tetap salah dalam hitungan menit. Kenapa? Karena rata-rata orang akan kehilangan 50 sampai 100 helai rambut per harinya. Pernah ngitung jumlah rambut Anda per harinya berapa? 50 sampai 100 helai. Itu akan hilang. Nah ini berarti saudara, kita dapat melihat di sini bahwa rambut kita sendiri kita nggak bisa hitung. Tapi keajaibannya adalah Tuhan tahu jumlah rambut Anda tepat setiap menitnya. Apa artinya? Artinya Tuhan sangat memperhatikan Anda. Amin. Tuhan sangat-sangat memperhatikan setiap saudara yang ada di tempat ini. Bahkan gambaran apa Tuhan memperhatikan kita? Seperti apa kata pemazmur? Dalam Mazmur pada pasal 139 ayat 17, saya akan balik-balik ke sini sebentar. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran Tuhan, Tuhan mikirin Anda, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Dia sampai mikir begini pemazmur. Berapa besar jumlahnya pikiran Tuhan sampai gak kehitung betapa besar jumlahnya. Dia bandingin ayat 18. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada apa? Pasir. Pernah lihat pasir? Pasirnya bukan pasir biasa. Pasir di seluruh bumi. Apabila aku berhenti ngitung masih saja aku bersama-sama engkau. Di sini saudara, gambaran pasir ini sangat menarik. Coba saudara pikirin pasir. Pasir pantai mana saudara ingat? Oke. Pasir padang pasir mana? Pasir padang golf mana? Oke, itu yang Anda ingat. Tetapi di sini yang menarik adalah menurut sains saudara, ada kira-kira 500 juta hingga 1 miliar butiran pasir dalam 30,3 cm kubik persegi. Kubik persegi 30 cm. Tahu ini lantai yang ukuran 30? Nah, ukuran 30 cm. 30,3 meter persegi. Jadi ada isinya. Nah, dalam satu kotak yang ukuran 30,3 cm, butiran pasir diperkirakan isinya ada 500 juta sampai 1 miliar. Cuman sekotak begini aja. Itu yang dituliskan oleh pemazmur tadi, balik lagi. Pemazmur menuliskan bahwa pasir yang dia gambarkan itu jumlah pikiran Tuhan tentang kita. Coba tanyakan sama diri saudara, sebelum saya lanjutkan. Apa yang paling Anda pikirkan? Kira-kira saudara yang Anda pikirin itu sesuatu yang penting atau enggak penting? Yang Anda pikirin penting atau enggak penting? Pasti yang penting. Waktu SD, saya suka setiap masuk awal tahun ajaran baru, saya beresin lemari saya. Lalu setiap kali saya beresin lemari saya suka menemukan ada buku bacaan atau buku pelajaran yang menarik untuk dibaca. Dan saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya menemukan?
Karena sepanjang tahun itu buku ada, tapi saya nggak pernah mikirin buku itu ada di situ. Kenapa? Karena kurang berharga di mata saya. Tapi begitu saya bongkar, saya menemukan. Nah, ini menjadi sebuah gambaran, saudara. Saya berjalan bersama dengan istri saya, Susi. 25 tahun kami berjalan bersama. Kalau diukur 25 tahun saya berjalan bersama dengan dia, dengan jumlah pasir tadi yang 30,3, kira-kira jumlah pasirnya saya itu cuman 1/4 box sepatu. 25 tahun perjalanan saya bersama dengan pasangan saya. Berarti dalam 1/4 box sepatu itu kira-kira isinya 100 juta butir pasir. Berarti selama 25 tahun saya 100 juta kali mikirin istri saya. Oke. Kalau dibuat jadi per detiknya, kira-kira ada 12,6 detik. Jadi per 12,6 detik saya mikirin istri saya. Per 12,6 detik saya mikirin istri saya. Ingat sekali lagi, kalau saya sampai mikirin per 12,6 detik, berarti saya sangat cinta sekali sama istri saya. Saya sangat sayang sama dia. Karena per 12,6 detik saya mikirin dia. Saya mikirin dia lagi. Dan itu berarti penting banget. Makanya saya mikirin dia. Nah, saudara, Anda bisa lihat di sini. Kalau sampai Tuhan, pemazmur menulis, Tuhan mikirin Anda bukan seukuran 1/4 box sepatu jumlah pasirnya. Tapi jumlah pasir yang ditulis di sini bukan satu pantai Kuta. Tapi jumlah pasir di sini satu pasir seluruh dunia. Dan pemazmur sampai bilang, gua gak bisa ngitung lagi berapa banyak Tuhan mikirin kita. Kalau saya saja bisa cinta sama istri saya per 12,6 detik. Apalagi Tuhan mikirin Anda. Milisecondnya gak kehitung lagi. Jadi kalau kita masih mencurigai Tuhan sampai hari ini, saudara naif, kita naif. Kenapa? Karena Tuhan setiap detik dan per detik milisecondnya lagi, Tuhan terus mikirin Anda. Amin. Apa yang menjadi masalah Anda? Apa yang menjadi tantangan Anda? Apa yang menjadi pergumulan Anda? Gak mungkin Tuhan gak mikirin Anda. Tuhan selalu mikirin saudara. Makanya pertanyaannya adalah, apa nilai saudara? Saudara taruh nilai apa pada diri saudara? Waktu saya kecil, papi saya beli motor. Saya lahir tahun 75. Papi saya beli motor tahun 70-an. Ini motor Vespa Super nih. Vespa Super sekarang saudara, tahun 2024 dihargain di atas 35 juta. Tapi kalau saya ketemu motor begini, ditawarin, saya tawar cuma berapa? Di bawah 1 juta. Kenapa? Motor tua ngapain? Udah ada motor listrik, udah ada motor-motor yang canggih, ngapain gue beli beginian? Dimahal-mahalin. Buat saya ini harganya di bawah 1 juta. Buat orang lain di atas 35 juta. Nilai kita seringkali dipengaruhi oleh apa? Oleh perkataan orang di luar sana. Dan kita bangga. Kita membanggakan sesuatu. Makanya saya kasih tahu. Anda akan diuji oleh apa yang Anda banggakan. Dan saya kasih tahu sama saudara. Apa yang kita banggakan sebenarnya di mata Tuhan itu berbahaya loh. Karena Lukas pada pasal 16 pada ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang tetapi Tuhan mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Hati-hati, kalau saudara mengejar kekaguman manusia, kalau saudara mengejar ketenaran, kalau saudara mengejar agar orang menjadi tenar, itu dibenci oleh Tuhan. Jangan mengejar itu. Ingat baik, apa yang kita kagumi justru itu akan diuji. Makanya saudara, menurut perhitungan studi terbaru, coba saudara mikir gini, saya mau jadi kaya ah. Kekayaan saudara punya apa? Saudara punya rumah yang harganya ratusan miliar. Saudara mau punya rumah, punya mobil yang termahal. Saudara pengen punya kapal pesiar, punya pulau, punya pesawat terbang. Dan semuanya itu ditotalin, misalkan totalnya mencapai 84,97 triliun, itu amazing banget ya, nggak kepikir, nggak kebayang harta segini. Seandainya saudara mengejar untuk mendapatkan ini, total nilai sebegini. Ayatnya berkata begini, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh harta yang begitu banyak tadi, tetapi kehilangan nyawanya.
Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya saya katakan sama saudara, kalau kita coba menetapkan nilai kita berdasarkan ukuran harta orang dunia, saudara akan kecewa. Saudara akan mengalami kematian kalau kau mengejar itu semua. Banyak orang nikah, kenapa nikah? Gue pengen kaya, gue udah bosan miskin. Gue harus kaya, makanya gue mau merit. Kalau saudaranya mengejar itu, Alkitab mengatakan gak ada gunanya. Tahu gak Mazmur 82 bilang apa? Langit punya Tuhan, bumi punya Tuhan. Terus punya kita apa? Gak ada. Kalau saudara tahu ayat ini, saudara gak bakal mau bersaing sama orang. Saudara gak bakal bilang, gue lebih kaya dari lu, mobil gue lebih bagus, rumah gue lebih bagus, harta gue lebih banyak. Enggak, saudara berhenti ngomong gitu. Gue lebih pinter dari lu, gak ada lagi. Karena semuanya punya Tuhan, gak ada yang punya kita. Halo? Kita relax, kita tenang. Lawang semua punya Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan ini saya tampilkan lagi. Jadi berapa nilai Anda? Oke, Paulus menulis begini. Allah membeli kita dengan harga yang mahal. Amin. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini makanya kenapa saudara berharga luar biasa. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anda nilainya setara dengan Yesus. Kalau nilai Anda 1 sen di bawah nilai Yesus, tidak terjadi pertukaran. Tapi karena nilai Anda sama dengan Yesus, Dia mau tukar Yesus demi Anda. Jadi hari ini apa yang dapat dipelajari anak-anak muda di tempat ini, yang wanita khususnya, kalau kenalan sama cowok, ingat engkau berharga tinggi nak. Hargamu sama dengan Yesus. Kalau ada baru cowok kenal, terus langsung pegang pahamu, kau diem aja. Pegang bahumu, kau diem aja. Dibelai-belai rambutmu, diem aja. Saya kasih tahu nilaimu mahal nak. Jadi kalau ada cowok baru kenal, mau pegang paha, langsung gampar tuh cowok. Wah. Kalau kamu diem aja, cowok akan bilang begini, gampang nih cewek nih. Tapi kalau kamu gampar gitu, tuh cowok kaget dan bilang, mahal nih, gitu. Anda harus tahu, hanya gara-gara proyek Anda dibayar dengan uang tertentu dan Anda meloloskan yang tadinya gak lolos. Saya cuma mau kasih tahu, hargamu mahal, jangan ditukar dengan yang seperti itu tadi. Hanya gara-gara jabatan engkau tinggalin Yesus. Saya mau kasih tahu, hargamu mahal, makanya Yesus ditukar sama kamu, harganya sejajar dengan Yesus. Anda mahal nilainya, amin. Sampai-sampai Yohanes 17 ayat 23, Yesus bilang begini, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Dan Yesus bilang apa? Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus kasih viral ke seluruh dunia bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Oh mungkin ayat ini buat para rasul, pastor. Oke, mungkin kelihatannya ayat ini buat para rasul, buat murid-murid Yesus doang. Tapi ayat 20-nya mundur lagi, Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk para rasul saja. Dikatakan, aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi saudara yang percaya pada Yesus secara langsung melalui para rasul atau tidak secara langsung, Anda punya nilai yang mahal yang sejajar dengan Yesus. Jadi hari ini saudara pulang dengan kabar baik bahwa nilai Anda nilai yang tinggi yang sama dengan Yesus. Amin. Kalau amin pasti tepuk tangan karena saudara berharga luar biasa. Jadi kalau setan hari ini ngomong sama Anda, lu tuh gak berharga, lu tuh gak ada apa-apanya. Saudara langsung bilang, setan, ngaca lu. Gua ini sejajar sama Yesus. Gua ini berharga tinggi. Jadi kalau saudara dihina, diungkit-ungkit masa lalu, dan apapun itu, saudara harus bilang, harga saya sama Yesus.
Saya berharga. Dan saya percaya saya luar biasa. Itu sebabnya saya mahal di mata Tuhan. Dan kalau saya berharga di mata Tuhan, masa sih yang punya kerajaan sorga gak menjamin hidup saya di bumi sama seperti di sorga? Kalau saya gak berharga, masa sih saya sakit gak disembuhin? Kalau saya gak berharga, masa sih saya gak menang atas pergumulan saya? Kalau saya gak berharga, masa sih Tuhan gak mau buka jalan? Saya dan saudara, kita berharga. Amin. Karena saudara berharga, makanya kalau ada orang yang benci, kalau ada orang yang ngomongin Anda, bodoh amat. Hanya gara-gara orang bikin kesel Anda, lantas Anda bilang, gue gak mau pelayanan dulu, gue kesel. Hei, nilaimu berharga tinggi sama seperti Yesus. Hanya gara-gara orang bikin kesel, hanya gara-gara orang bikin kata-kata yang gak nyaman, lantas saudara mengundurkan diri. Hei, jangan biarin nilaimu turun. Nilaimu tinggi, amin. Hargamu tinggi sekali. Mungkin kau pernah dibuang oleh orang tuamu gak nganggap engkau. Tapi hari ini saya mau katakan, nilaimu tinggi, engkau berharga di mata Tuhan. Gak ada yang bisa gantikan. Orang boleh tinggalin kita, bos kita, rekan kerja kita boleh tinggalin kita. Kita boleh dihina, orang-orang segala macam hina kita dan lain sebagainya. Biarin. Karena nilai kita tidak tergantung kata-kata mereka. Nilai kita tergantung kata-kata Tuhan. Sama Yesus nilai kita sama. Amin. Makanya orang yang sadar nilainya sama Yesus, dia akan lakukan apapun di dalam hidupnya. Karena dia sudah diselamatkan di dalam kemuliaan Tuhan. Dia gak takut lagi. Dia gak mundur lagi. Dia gak gentar lagi. Karena dia tahu hidupnya dijamin oleh Tuhan. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita datang sama Tuhan. Yuk kita sembah dia. Yuk kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang berkuasa membelah lautan. Kita punya Tuhan yang membela hidup kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, di dalam kelemahan, kata Alkitab, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi kuat. Sempurna kuasa. Kami tidak pernah mengakui kehebatan kami, tapi Tuhan yang membuat kami hebat. Hebatnya tantanganku, lebih hebat lagi. Lebih hebat Tuhanku. Sekarang saatnya ku berserah kepada Tuhan, kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Apa yang kita hadapi hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Apa yang setan katakan tentang hidup kita? Apa yang menjadi ingatan kita tentang masa lalu kita? Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang selalu mikirin kita. Jumlahnya seperti jumlah pasir di seluruh bumi ini. Apa yang saudara takuti hari ini? Engkau punya Tuhan yang besar, yang bisa membelah lautan, yang bisa meneduhkan badai, yang tidak pernah meninggalkan Anda. Bahkan jumlah rambut di kepala kita saja Tuhan pricelessly, benar-benar perfect, dia tahu jumlahnya. Itu memberikan bukti bahwa Tuhan sangat-sangat memperhatikan saudara. Jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan tipu daya perkataan setan menguasai pikiran kita. Buang itu
dan perkatakan bahwa aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang ajaib. Walaupun aku lemah, gak apa-apa. Tapi justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam aku. Sehingga bukan aku lagi yang hebat, bukan aku lagi yang besar, bukan aku lagi yang dilihat, tapi Tuhan yang dilihat di dalam aku. Sehingga saudara, ketika engkau sampai ke level yang Tuhan sediakan, ketika engkau diangkat ke top position, mulutmu akan berbicara, ini Tuhan bukan saya. Ini Yesus bukan saya. Ini Tuhan yang bekerja di dalam saya. Maka hari ini, ketika engkau mengangkat pujian ini, kau tahu kau punya Tuhan yang hidup. Kau punya Tuhan yang besar. Kau punya Tuhan yang luar biasa. Katakan sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi katakan. Kau membuat mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Pastor Romi Matulesi untuk pelayanan yang luar biasa. Siapa merasa diberkati pada siang hari ini? Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan apresiasi untuk Pastor Romi Matulesi, firman Tuhan yang luar biasa yang mengatakan bahwa kita ini berharga, kita ini mulia di hadapan Tuhan Yesus dan Dia sangat mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari naikkan pujian ini sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosa kami. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar
yang hancur, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku, dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka aku pasti akan menjawabnya. Mari kita angkat rotinya, dan dengan iman, saudara memperkatakan kuasa Tuhan terjadi atas hidup Anda. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Mulai hari ini, dari ujung kepala sampai telapak kaki, sudah disembuhkan, tidak sakit-sakitan, diberkati umur panjang, penuh kemuliaan. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai saat ini kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat, Lucifer, segala kutub dibatalkan. Kami punya iman, mulutku diberkati, yang aku doakan pasti digenapi. Saudara jangan minum dulu. Anda mau minta apa di bulan Juni ini? Anda minta apa? Lepaskan berkat. Perkatakan kata-kata imanmu. Dalam nama Yesus, aku percaya mujizat Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan dinyatakan. Kami bersama keluarga diberkati Tuhan. Mari bersama-sama lagi katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel berjalan kaki 40 tahun di padang gurun, kasutnya tidak rusak, bajunya tidak rusak. Artinya kami bersama keluarga berjalan bersama Tuhan Yesus, tidak miskin bangkrut, tidak kekurangan, diberkati dalam segala kelimpahan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan dua-dua. Haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa kepada para murid, diperintahkan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dan siapapun kami yang terima minyak urapan ini, pasukan malaikat jagai kami dimanapun kami berada melangkah. Mulut kami ada kuasa, tangan kami ada kuasa. Mari sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa, mengusir setan, menghadirkan malaikat surgawi, menyembuhkan segala penyakit. Kuasa, mujizat Tuhan selalu ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan atas kepala saudara, bahkan setiap botol ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Berkati diri kita dengan perkataan-perkataan kuasa, dengan perkataan-perkataan firman. Jangan lepaskan kata-kata yang tidak di dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Sebentar kami akan memberikan korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan tidak pernah sia-sia. Mereka yang menabur di ladang Tuhan pasti diberi kelimpahan. Tidak pernah kekurangan. Menang atas segala penyakit. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari kita bawa korban syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita beri dengan penuh sukacita. Oleh karena berkat Tuhan sudah begitu melimpah atas hidup kita. Amin. Kita mau bersukacita juga bahwa hanya Tuhanlah milik kita. Amin. Dan dia sumber kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Come on. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. kuatku. Boleh nggak kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mau katakan Allah sumber, Allah sumber, Kuatku, Allah sumber, kuatku, kuatku, Allah sumber. kuatku dan bagianku sampai. Bapak Ibu Saudara sekalian, bolehkah lambaikan tangan di atas kepala, katakan Allah sumber. Hey, Kuatku, come on sayang. Allah sumber, Hey, hey, hey. Kuatku lagi. Allah sumber. Kuatku. dan bagianku Hey, lagi lebih lagi. Come on. Allah sumber. Hey, hey. Kuatku. Allah sumber, Ya sumber. kuatku, Kuatku dan bagianku selamanya, sekali lagi Selamanya. Haleluya. Terima kasih buat persembahan syukur Bapak Ibu Saudara dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ada beberapa informasi buat saudara. Di bulan Juni tahun 2024 ini Gereja Zion Church of Christ akan mengadakan sakramen baptisan selam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga Anda yang belum pernah dibaptis selam, silakan boleh daftarkan, yaitu hari ini. Anda boleh langsung ketemu dengan tim kami yang ada di foyer yang akan memberikan beberapa informasi penjelasan terkait dengan program baptisan selam ini. Lalu juga saudara, di dalam ibadah, di dalam bergereja, kita perlu mengalami yang namanya pendewasaan. Nah, pendewasaan itu tidak cukup di hari Minggu saja. Gereja menyediakan fasilitasnya, yaitu kami menyediakan yang disebut dengan iConnect.
atau sejenis dengan cell group atau komsel yang dibagi dengan skala umur, yang dibagi juga dengan lokasi tempat tinggal kita masing-masing. Jumlahnya nggak lebih daripada 12 orang, kami membatasi jumlahnya. Dalam kelompok kecil ini, kedewasaan kita akan terjamin, pertumbuhan rohani kita akan terpantau. Jadi sebaiknya saya sebagai gembala menyarankan Bapak Ibu Saudara, bergabunglah di dalam iConnect yang akan dilakukan rutin, bisa sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Kalau cari tempatnya susah, di tempat ini juga bisa, kami menyediakan tempatnya, ada ruangan-ruangan yang bisa diberikan buat Bapak Ibu bersama dengan kelompok Anda, berkumpul bersama-sama. Anda dan saya, kita semuanya harus tertanam. Dan tertanam itu ada di dalam sel group. Dan saya mengkampanyekan ini, menghimbau, mengarahkan, mengajak Bapak Ibu Saudara. Ayo, karena di sel group, saudara bisa belajar mendoakan orang lain. Saudara bisa menceritakan kisah-kisah hidup saudara yang akan jadi berkat buat teman-teman lain yang ada di dalam grup sel Anda bersama-sama. Lalu juga saudara yang kasih Tuhan, ada nomor-nomor telepon yang bisa saudara hubungi, ada nomor official Zion Church yang bisa saudara hubungi tentunya, dan juga ada media sosial gereja Zion Church. Dan saudara bisa terus terkoneksi dengan kami, informasi-informasi seputar gereja, informasi-informasi seputar kegiatan program-program gereja. Salah satunya adalah setiap hari Sabtu paginya Zion Church of Christ selalu mengadakan kegiatan ibadah secara online melalui channel YouTube Zion Church of Christ, yaitu di jam 5.30 pagi dengan program I Start with Jesus. Jadi program ini akan sangat memberkati di jam 5.30 pagi. Nah, saudara bisa beritahukan kepada keluarga, sanak famili, teman-teman saudara. Atau saudara boleh share kepada mereka melalui WhatsApp saudara ke teman-teman Anda untuk dapat mengikuti siaran ini setiap hari Sabtu jam 5.30 I Start with Jesus. Saya berdoa buat saudara yang ada di Zion Church, saudara diberkati Tuhan. Anda semakin dewasa di dalam Tuhan, Anda diberkati luar biasa. Tuhan bicara dan Tuhan mengingatkan saya. Saya selalu berdoa adalah diingatkan. Doakan orang-orang yang bersama dengan kamu. Doakan mereka yang punya usaha. Doakan mereka yang punya pekerjaan. Agar diberikan kelimpatan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis yang mereka kerjakan. Saya percaya bahwa Anda yang ada di sini, Anda adalah orang-orang yang diberkati dalam segala kelipatan di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan berbicara buat saudara. Dan sebagaimana tadi dikatakan, seperti jumlah pasir, Tuhan memperhatikan Anda. Bukan jumlah pasir dalam kotak box seperti yang saya ceritakan. Jumlahnya jauh lebih besar. Sedunia ini. Jadi saudara sendiri yang bayangkan betapa Anda sangat-sangat berharga, sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat dipikirin oleh Tuhan. Amin. Mari kita closing. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami diberkati di dalam firman, kami diberkati di dalam pujian penyembahan, kami diberkati di dalam sakramen-sakramen. Terima kasih buat setiap hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Maka aku berdoa di bulan Juni, target apapun anak-anak Tuhan dibuat berhasil dalam pekerjaan, dalam bisnis project mereka, diberkati dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang gagal, diangkat naik dalam segala kelimpahannya Tuhan. Maka juga aku berdoa, semua sehat, diberkati menang atas segala virus, bahkan perubahan udara, perubahan cuaca, tidak terpengaruh. Anak-anak Tuhan berkuasa atas sinar matahari, berkuasa atas cuaca panas, berkuasa atas sinar bulan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga aku berdoa menang atas segala bakteri, virus, apapun juga. Berdoa buat bangsa kami Indonesia, persiapan pelantikan pemimpin baru dari seluruh kotanya aman. Kami tolak segala bentuk gangguan keamanan. Kami berdoa buat Indonesia dari Papua sampai Aceh, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote, Nusantara dalam berkat Tuhan. Maka kami percaya berkat-berkat Tuhan ada bersama dengan Indonesia. Dan setiap kotanya damai, juga bebas dari segala bentuk bencana alam apapun juga. Dan kami berdoa buat gereja kami, Zion Church of Christ, ini gereja Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang membawa kami ke gedung ini. Maka segala sesuatunya ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang bergantung sama Tuhan. Dan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, harapannya tidak pernah dikecewakan. Dan Tuhan, dari awal kami berjalan di dalam pelayanan Zion Church, tidak pernah kami turun level, selalu naik level. Artinya dari tempat ini, level kami naik ke level selanjutnya. Terima kasih Tuhan, aku berdoa semua tim yang terlibat solid, semua tim yang support diberkati luar biasa. Semua tim yang sudah melayani, para volunteers digantikan Tuhan yang luar biasa. Berkat mereka berlimpah dalam segala aspek yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Semuanya dalam damai, semua dalam sejahtera, semua dalam sukacita. Dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat gedung yang kami pakai
Dan kami percaya segala yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat Zion Church of Christ. Dan kami serahkan semua yang telah melayani semuanya, baik dari Praise and Worship, media operator, para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, logistik, hospitality, dan seluruh tim Asher, semua telah diberkati. Kekasih Kristus, arahkan hati, angkat tanganmu, aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, Amin. diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, Amin. diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Amin. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Amin. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, Amin. saudara-saudarimu diberkati, Amin. rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.